Perkenalkan, nama saya Ibu Nunuk Sri Lestari. Saya seorang guru pendidikan agama Islam mengajar di SMP Negeri 2 Ngawen. Kali ini saya akan mengupas materi tentang jual beli, hutang piutang, dan juga riba. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu tentang jual beli. Jual beli secara bahasa artinya mengambil atau memberikan sesuatu. Sedangkan secara istilah artinya menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Sekarang kita akan membahas tentang rukun dan syarat jual beli. Kita bahas dahulu tentang rukun jual beli. Apakah itu rukun? Rukun adalah urutan yang harus ada ketika kita melakukan jual beli. Yang pertama adalah adanya penjual, yang kedua adalah adanya pembeli, dan yang ketiga adanya barang. Jadi ketiga-tiganya harus ada. Jika salah satu tidak ada, maka dianggap tidak sah. Berikutnya kita akan membahas tentang syarat seorang penjual dan juga syarat menjadi seorang pembeli. Yang pertama, berakal. Jadi baik penjual maupun pembeli harus berakal sehat. Kemudian yang kedua, balik. Balik di sini adalah sudah dewasa, sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Nah, pertanyaannya, seandainya anak-anak misalkan dia kok sudah terbiasa jualan, sudah memiliki ilmu dalam berjualan, boleh tidak berjualan? Jawabnya boleh. Tetapi hanya dalam skala yang kecil karena masih tahap belajar. Kemudian syarat berikutnya adalah dengan kehendak sendiri. Jadi baik penjual maupun pembeli boleh melakukan transaksi dengan syarat tidak boleh ada paksaan dari siapapun. Berikutnya, kita akan membahas tentang objek ataupun benda yang dijual belikan. Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah suci. Jadi, benda yang kita jual ataupun kita beli itu dipastikan dalam keadaan bersih. Kemudian yang kedua, ada manfaatnya. Tentu ketika kita membeli sesuatu pasti kita mengharapkan manfaat yang dapat diambil. Kemudian yang ketiga, dapat diserah terimakan. Jadi barangnya itu ada, jelas gitu ya. Berikutnya adalah milik penjual. Jadi kalau kita jualan, barangnya tentu jelas itu milik penjual. Berikutnya diketahui oleh penjual dan pembeli. Jadi barang, wujudnya, bentuknya, ukurannya, sifat-sifatnya harus jelas dan benar-benar diketahui oleh kedua pihak, yaitu penjual maupun pembeli. Berikutnya yaitu tentang akad jual beli ataupun ijab kabul. Yang pertama adalah ijab kabul yang berhubungan secara langsung dan tidak berselang waktu. Misalnya benda yang dimaksudkan baik penjual maupun pembeli itu sama. Berikutnya adalah bermakna mufakat. Jadi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli memiliki kesepakatan bersama. Yang ketiga, tidak disangkutkan dengan urusan lain. Maksudnya adalah barang ini tak jual ya, kalau nanti aku jadi pergi, kalau nggak pergi ya nggak tak jual, misalkan seperti itu nggak boleh. Berikutnya tidak berwaktu, tidak dijual dalam jangka waktu tertentu. Di dalam jual beli ada 3 macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar majlis. Majlis itu adalah tempat di mana khiyar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jadi boleh beli atau tidaknya perjanjian itu boleh dilakukan ketika masih berada di dalam satu tempat. Kemudian yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli, misalnya seorang pembeli yang meminta waktu tertentu untuk memutuskan membeli atau tidak. Batas waktu khiyar adalah 3 hari 3 malam. Misalkan kita mau membeli sesuatu, ketika kita minta waktu kepada sang penjual maka tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Dan jika keputusan kita kok melebihi waktu tersebut, maka khiyar itu sudah tidak berlaku. Berikutnya adalah khiyar aibi. Khiyar aibi yaitu kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya atau meminta pengurangan harga karena adanya cacat pada barang yang terjadi sebelum akad dan baru diketahui
setelah akad itu terjadi. Jadi ketika kita membeli sesuatu, sudah terjadi dan deal, pembelinya maaf penjualnya kok tidak memberitahu, ada catat atau mungkin tidak diketahui sebelumnya oleh penjual dan ketahuannya setelah transaksi itu terjadi, maka bisa dikembalikan dengan, mungkin memberikan pengurangan harga, itu boleh seperti itu. Terima kasih, demikian materi jual beli.